Jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah dan masih bersama dengan juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran MHQ tingkat internasional di Aljazair tahun 2022. Desember 2022 ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan tes hafalan Zaki seperti di MHQ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Soal kedua. Iqra min awal surah Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Soal ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Tadi akhir surah apa sambung ke surah apa? Tadi akhir surah Hud, sambung ke surah Yusuf. Masya Allah. Baik. Soal terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga di antara kita dan ada keturunan kita yang mengikuti jejaknya Zaki. Masya Allah. Tadi kita kasih beberapa soal dengan tingkatan kesulitan yang berbeda-beda. Masya Allah. Ada ayat mutasyabihat, ayat yang mirip-mirip seperti dalam surah Ar-Rahman. Tidak semua orang bisa tahu fabi ayyi yang keberapa ini. Subhanallah. Lalu beliau menyambungkan dengan
dengan sangat lancar. Kemudian ada soal akhir surah sambung ke surah lain. Ada juga soal daripada min awali surah, awal surah Al-Hajj apa awalnya. Dan Zaki alhamdulillah hari ini mulus, pantas saja juara 1 internasional ya di Aljazair. Masya Allah tabarakallah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Ayo Zaki, kita kembali ke tempat. Masya Allah. Hadiahnya apa waktu juara? Penasaran Ustaz ya. Kan juara internasional. Berapa negara yang ikut? Yang ikut di sana. Ya. Yang pas di sana 15 negara. 15 negara. Negara apa aja? Ada dari ngapain Quran. Saudi, dari Saudi Arabia ada? Saudi Arabia ada. Saudi Arabia nggak ada. Apa yang ada? Yordan. Terus Kenya. Pantai Gading. Mesir. Terus Mesir. Iya. Mesir. Iya ada Mesir. Ya udah, Bisa, kan iya. banyak. Hadiahnya apa? Hadiahnya Umroh. ya biasalah piala terus sertifikat. Oh. Ada uangnya nggak? Jangan beritahu dia. Saya mau minta. Masya Allah. Makasih banyak Zaki Ustadz Syam. Iya. Jazakallah khairan katsiran. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah tabarakallah, luar biasa tadi kita mendengarkan Ustadz Syam bersama Zaki sambung ayat. Masya Allah. Itu susah-susah tapi Masya dijawab Allah. dengan mulus oleh Istilahnya Zaki. Kalau Mas Mirip-mirip. Fadil itu sambung cerita. Iya. Dan hari ini kita masih lanjut nih buat jamaah Islami Twinda ya. Kita masih membahas tentang tema rahasia di balik malam Lailatul Qadar. Wah, masih bersama Muhammad Zaki, perwakilan Indonesia Tahfiz Quran di Aljazair, mendapatkan juara terbaik 1. Masya Allah tabarakallah. Dan sekarang kita lanjut nih jamaah. Yeay. Di malam yang penuh berkah dan istimewa, katanya ini ada 3 peristiwa yang terjadi di malam itu, kemuliaan tersebut ya. Nah, kira-kira peristiwa apa saja yang terjadi ketika malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar? Kita tanyakan kepada Ustadz Maulana. Iya. Silakan Ustadz Maulana. Makasih Izin. banyak, Mas Fadil. Habib Nabi, Masya Allah. Maaf ya kalau kami suka bercanda. Masalahnya Mantap. Saya yang disukai Pak CT yang begitu. Iya, Allahu Akbar. Disukai pemirsa. Disukai pemirsa. Ya Allah 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ada 3 peristiwa yang terjadi di malam Lailatul Qadar yang sangat bersejarah, bahkan terngiang dan bahkan menjadi pembelajaran. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Awal turunnya Al-Quran, yakni malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, itu juga adalah malam Lailatul Qadar. Pada saat itu turunlah Lailatul Qadar. Di malam Nabi menerima wahyu yang pertama, awal turunnya itu di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, peristiwa apa lagi yang kedua? Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Perang Badar. Di malam itu turun Lailatul Qadar sampai merubah situasi. Yang awalnya kemungkinan besar umat muslim itu kalah. Karena jumlah 313 melawan 1000. Jadi 1:3. Masya Allah tabarakallah. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah. Di malam Lailatul Qadar, malam itu, besoknya, kebayang gak? Para sahabat tertidur lelap di malam itu. Nyenyak tidurnya. Jadi besok berperangnya semangat. Sementara, di sisi lain lawannya susah tidur di malam itu. Gelisah, susah tidur. Turun hujan pada saat itu. Sehingga pada saat itu mereka yang tempat yang posisi yang mungkin dianggap buruk tapi jadi baik pada saat turunnya hujan tersebut. Jadi banyak peristiwa yang terjadi di malam itu. Dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan esoknya kemenangan pun diraih. Itu terjadi di 2 Hijriah. Dan ada lagi peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga, selain tadi nuzulul Quran, selain adalah Perang Badar, yakni terjadi di 8 Hijriah. Apa itu? Penaklukan kota Mekah. Pada malam itu turun Lailatul Qadar. Dikepunglah kota Mekah oleh kaum muslimin. Pada saat itu para orang-orang yang kafir Quraisy kan sebenarnya dia jumlahnya besar, tapi turun Lailatul Qadar sehingga pada melihat di saat itu di sana ada tentara. Ternyata itu cuma tombak yang disimpan. Kemudian Nabi dengan para sahabatnya melewati jalur yang berbeda sehingga bisa memenangkan atau menaklukkan kota Mekah di saat itu. Dan malam itu pun adalah malam peristiwa Lailatul Qadar. Maka 3 peristiwa ini adalah sesuatu yang membanggakan.
sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberikan gambaran yang luar biasa. Maka peristiwa-peristiwa ini pun terjadinya di malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita harus menelaah, memikirkan, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemenangan, kedamaian, kebahagiaan di malam Lailatul Qadar. Dan nantikan itu malam ini sampai malam-malam akhir Ramadan. Masya Allah. Ada masalah? Enggak, saya suka. Bagus itu. Ya. 3 peristiwa besar. Ya. Nuzul Quran, Perang Badar, dan satu lagi penaklukan Mekah. Itu kan Masya Allah. Hebat, langsung itu hafal. Iyalah, saya kan penghafal juga. Apa itu? Kisah. Tadi Ustaz bilang kan penghafal cerita. Nah sekarang kita lanjut lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, nih buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah. Saya itu pernah dengar ya, Bib, izin Bib sebelumnya, Bib. Di malam Lailatul Qadar itu katanya malaikat tuh turun berbondong-bondong ke dunia. Dan pada saat nanti pagi malaikat balik lagi. Makanya dibilang paginya itu katanya walaupun ada matahari tapi nggak panas gitu. Itu bagaimana sih, Bib, ceritanya, Bib? Mohon izin penjelasannya, Bib. Silakan Fathul, Bib. Baik. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Maulana menyampaikannya panjang lebar bahwa banyak sekali prestasi kaum muslimin ketika di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Perang Badar ya pada saat 17 Ramadan. Kemudian juga Fathul Makkah ya 20 Ramadan ya tahun ke-8 Hijrah. Fathu Taif atau Perang Hunain terjadi selama sebulan di bulan Ramadan, yaitu terjadi peperangan lalu kemudian dimenangkan kaum muslimin. Penaklukan Bizantium juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi harusnya kita banyak prestasi di bulan Ramadan. Lalu tadi dikatakan apakah betul malaikat turun? Betul ya, di dalam ayat yang bicara tadi tentang Lailatul Qadar dikatakan tanazzalu al malaikatu warruh ya. Pada malam itu malaikat itu turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ruh di situ adalah Jibril alaihissalam. Jadi salah satu nama dari malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus ya. Jadi ruh yang bersih gitu ya. Nah, mereka semua turun. Imam Asy-Sya'bi ketika menafsirkan ayat bi amri rabbika, ngapain tuh malaikat pada turun? Kata Imam Asy-Sya'bi ya, seorang ulama tabi'in, Syurahbil bin Amir Asy-Sya'bi rahimahullah taala anhu. Kata beliau, min kulli amr di situ adalah pertama mengucapkan salam kepada orang yang lagi ibadah. Di malam-malam itu mudah-mudahan kita termasuk yang diucapkan salam oleh para malaikat. Lalu yang kedua mendoakan mereka. Kemudian yang ketiga membagikan rahmat Allah kepada mereka, orang-orang yang ibadah di malam itu. Nah kemudian tadi dikatakan biidni rabbihim. Mas Fadli tadi menyampaikan siangnya matahari terbit dengan lembut. Biidni rabbihim di situ artinya Allah Subhanahu wa taala ridho di malam itu. Sehingga seluruh alam ini terpengaruh ya. Dikatakan malam Lailatul Qadar itu tidak ada hujan, tidak juga panas ya. Tidak ada angin yang bertiup kencang ya. Kemudian semua terasa sunyi ya, hening ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ridho, dan ketika Allah ridho seluruh alam ini tenang ya. Dan matahari pagi harinya itu terbit dengan lembut. Artinya nggak langsung bercahayanya panas gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin. Kemudian dikatakan juga di dalam akhir ayat itu dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketenangan, keselamatan itu sampai pada saat terbitnya fajar. Ya, Imam Qatadah ketika menafsirkan ya tentang salamun hiya hatta, dikatakan malam hari itu untuk orang beribadah. Di malam Lailatul Qadar itu setan nggak bisa goda mereka. Maka ibadahnya terasa nikmat, terasa lezat, terasa terus gitu ya, khusyuk kepada Allah. Dan malam hari itu orang yang lagi beribadah itu tidak bisa ditimpa keburukan ya. Jadi nggak kena musibah, nggak kena berita buruk, nggak ada segala macam yang buruk. Salamun sampai kapan? Sampai terbitnya fajar, Mas Fadli. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah ya. Jadi benar yang dikisahkan ini kalau malam Lailatul Qadar itu memang jutaan malaikat itu turun ke bumi ya, Masya Allah ya. Melihat kita nih yang tidur ya udah pahalanya pahala tidur 83 tahun 4 bulan. Yang jomblo 83 tahun jomblo. Bukan saya yang ngomong, Habib yang ngomong. Udah kalau udah Habib yang ngomong jangan dilawan. Bisa bercanda juga. Bisa bercanda juga Habib katanya. Jamaah. Ini Masya Allah luar biasa. Ya, iyalah. Pada saat saya masih seperti ini turun Lailatul Qadar,
Maka saya pahala jomblo dong. Iya dong, pahala saya menikah. Ibadahnya Masih ada 3 malam. Kalah dia di sini sama kita. Siap. Malam ini tuh Lailatul Qadar, masa aku menikah hari ini? Ibadahnya yang dihitung, bukan jomblonya. Bukan jomblonya tuh. Kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tindak yang ada di rumah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Pada malam Lailatul Qadar ini banyak orang yang melakukan ngaji, ya baca Quran, sholat. Nah, pertanyaannya Ustadz Syam nih, ada nggak sholat-sholat khusus yang perlu kita lakukan di malam Lailatul Qadar atau menjemput malam Lailatul Qadar? Dan itu sholatnya seperti apa? Apakah seperti sholat kita 5 waktu atau bagaimana? Ustadz Syam, mohon izin, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Habib Nabi, Ustadz Maulana, Mas Fadli, Zaki, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ballighna lailatul qadar. Amin. Ya Allah, semoga kita semua bertemu dengan malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan kemuliaannya. Kalau berbicara tentang sholat sunnah, sholat itu adalah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mau minta sesuatu, mintalah dengan sholat. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memang kalau mau minta tolong dengan sabar dan sholat. Lalu dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman Al-Khubaywi mengatakan bahwasanya ada sholat daripada sholat Lailatul Qadar ini. Yang pertama daripada sholat ini malam rakaat pertamanya membaca surah Al-Fatihah. Kemudian bacaannya adalah surah Al-Ikhlas diulangi sampai 7 kali. Jadi surah Al-Ikhlas 7 kali di rakaat pertama. Jadi sholat seperti biasa, kemudian sholat sunnah, kemudian Al-Fatihah, kemudian setelah waladhdallin amin membaca surah Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian rakaat kedua mengulang lagi seperti itu. Surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian setelah salam nanti di 2 rakaat ini setelah salam memperbanyak istighfar sampai 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, semua ini berdasarkan Nabi SAW pernah sholat malam mengulang-ulangi 1 ayat. Jadi kalau dikatakan, emang boleh 1 rakaat ngulang-ngulang Al-Ikhlas? Nabi pernah sholat malam sampai subuh, ya sampai tiba waktu subuh, itu mengulangi 1 ayat aja. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi dalam sebuah riwayat Nabi mengulang-ulang ayat ini. Jadi ulama berpendapat ya boleh-boleh saja mengulang-ulang daripada surah Al-Ikhlas sampai 7 kali tadi. Kemudian kalau dikatakan istighfar setelah 2 rakaat istighfar, tadi dibacakan ayatnya juga sama Ustadz Zaki, dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur ya perbanyak istighfar. Nah, ulama Syekh Utsman tadi merumuskan 70 kali setelah sholat sunnah 2 rakaat tadi. Diniatkan khusus sholat untuk mencari ataupun daripada mendapatkan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Boleh nggak selain daripada itu? Ya boleh-boleh saja. Misalnya ada yang sholat sunnah biasa seperti Imam Bukhari setiap mau menuliskan daripada hadis-hadis Nabi SAW, beliau sholat sunnah hajat 2 rakaat ya. Dan kita diperintahkan memang meminta dengan sholat. Ada hajat kita, mintalah dengan 2 rakaat terlebih dahulu baru minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi sholat sunnah Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Niat saya niat sholat sunnah 2 rakaat mencari keutamaan Lailatul Qadar, silahkan dalam hati saja. Ulang Ya, lagi, rakaat pertama? Rakaat pertama Al-Fatihah plus 7 kali Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Fatihah plus 7 kali Al-Ikhlas. Wah. Ngapain lagi nih? Ya. Orang disuruh pada diam. Ini kan masih syuting. Ngomong dong. Host itu harus ngomong. Ustaz, diam dulu. Apa? Katanya ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu suasananya sepi. Enggak gitu juga. Ada penjelasannya. Mau tahu? Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jamaah, Alhamdulillah.